Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang zat dan perubahannya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari konsep zat atau materi. Tapi sebelumnya Bu Yuli ingin tahu, menurut kalian apa itu zat atau materi? Dan berdasarkan wujudnya, ada berapa macam zat yang kalian ketahui? Untuk mengingat kembali macam-macam zat, mari kita saksikan video berikut. Dan jangan lupa, pada saat melihat video ini, kalian harus mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan. Apakah bahan tersebut merupakan zat padat, zat cair, atau zat gas? Nah, kali ini juga bisa. Ini curut andil besar kalau misalkan kita mempunyai menu satu ini dimasukkan ke dalam rumah makan atau catering, bahkan untuk rumah tangga juga baik ya sahabat ya, yaitu ayam kecap. Langsung aja kita masukkan sekarang minyaknya 4 sendok makan. Ya, cukup. Pertama kita tumis bawang putihnya seperti ini. Nah, ini pastikan sampai kekuningan ya sahabat ya, karena bawang putih kalau harum kemudian kuning itu sudah mempunyai kekuatan alami ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang boleh masuk bawang merahnya. Ini 5 buah bawang merahnya sudah dirajang. Ini diaduk dulu ya sahabat, supaya bawang merahnya layu dulu. Kalau bawang merahnya layu, dia bisa melindungi bawang putihnya supaya tidak hangus. Kita masukkan sekarang jahe, kemudian daun salam. Kita aduk lagi sesaat. Nah, ini bawang merahnya sudah bagus ya sahabat. Ini aroma jahenya juga sudah keluar bagus. Oke, sekarang kita akan masukkan ayamnya ya. Setengah ekor ayam atau 500 gram kita potong menjadi 10 bagian. Jadi agak kecil-kecil ya sahabat ya. Kita tunggu sampai dia betul-betul kekuningan ya sahabat ya. Jadi waktu dia kekuningan, ini poin kedua, dia juga gurih alami. Ayamnya pun juga lebih enak ya sahabat ya. Oke, ini kita aduk rata sampai dia berubah warna. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memasukkan kecap manisnya. Nah, ini sebanyak 6 sendok makan. Biarkan dia mendidih dan caramelize ya sahabat ya. Kemudian saya tambahkan lagi 1 sendok makan kecap asin ya. Garamnya kita gunakan 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya juga 1 sendok teh. Nah, ini sudah mulai mendidih ya sahabat ya. Bagus. Biarkan dulu semuanya mendidih dengan baik. Nah, di saat dia mendidih seperti ini poin ketiga. Jadi dia caramelize. Ini aromanya juga berbeda. Sudah mulai bagus nih ya, legitnya sudah mulai keluar ya. Dia sudah betul-betul caramelize. Kita masukkan 1 gelas air atau setara dengan 250 ml. Kita aduk. Nah, ini kita masak sampai betul-betul reduce airnya tinggal 30% ya. Nah, ini kita tutup aja supaya dia empuk sampai ke dalam. Nah, sahabat, ini kayaknya sudah reduce ya, sudah 70% hilang. Nah, itu sudah bagus, sudah cantik seperti ini. Saya aduk dulu. Ini kecapnya sudah mulai mendidih seperti awal kita masukkan. Ini aromanya sudah enak banget ya sahabat. Nah, sekarang saya akan masukkan ladaku merica bubuk. Sengaja saya taruh atau saya letakkan di belakang supaya fungsi aroma dan rasanya baik ya sahabat ya. Kemudian saya juga masukkan bawang goreng. 1 sendok makan saya masukkan, nanti 1 sendok makan kita taburkan saat dihidangkan ya. Nah, ini kita aduk rata, ini pas banget ya kentalnya. Saya matikan, aroma ladanya keluar dengan baik ya sahabat ya. Kita siap buat sajikan ya. Ini tidak hanya ayam loh yang enak dimasak seperti ini. Nanti ada daging juga ya. Nah, ini sekarang tinggal kita hias. Rasanya juga aromanya mengundang ya sahabat ya. Saya beri bawang goreng sisanya 1 sendok makan. Nah, sahabat, sudah selesai ayam kecapnya ya sahabat. Lezat ya. Dari bahan yang digunakan dalam tayangan video tadi, coba kalian berikan 2 contoh zat padat. Iya betul, ayam dan bawang putih. Dan sekarang coba berikan 2 contoh lagi
penggunaan zat cair pada bahan masakan tersebut. Iya, betul lagi. Minyak dan air. Nah, dan yang terakhir, coba sebutkan contoh zat gas pada tayangan video tersebut. Iya, yaitu bau masakan. Tapi sebelum pembelajaran, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat yang pertama dapat menjelaskan konsep zat atau materi. Yang kedua, kalian dapat membedakan zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan antara zat tunggal dan campuran. Segala benda di alam semesta, termasuk tubuh kita, merupakan zat atau materi. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Maksud dari menempati ruang di sini adalah memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah batu, kayu, dan badan kita. Contoh zat cair adalah air, minyak, kecap, dan sebagainya. Dan contoh dari zat gas adalah CO2 atau karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya mari kita mengenal sifat-sifat zat. Sifat zat yang pertama yaitu pada zat padat. Zat padat itu bentuk dan volumenya selalu tetap. Itu dikarenakan karena partikel bendanya beraturan dan jarak antar partikelnya sangat rapat. Oleh karena itu, gaya antar molekul zat padat sangat kuat dan partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua adalah sifat zat cair, yang mana bentuk zat cair selalu berubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya dan volumenya selalu tetap. Susunan partikel pada zat cair itu tidak beraturan. Itu dikarenakan karena jarak antar partikel itu agak renggang dan itu menyebabkan gaya tarik antar molekulnya lemah dan partikelnya dapat bergerak dengan bebas. Yang ketiga adalah zat gas, yang mana sifat dari zat gas bentuk bendanya selalu berubah-ubah mengikuti wadah yang ditempati dan volumenya juga berubah. Susunan partikel benda pada zat gas itu sangat tidak beraturan. Itu dikarenakan karena jarak antar partikel benda sangat berjauhan, sehingga gaya tarik antar molekul sangat lemah dan partikelnya dapat bergerak dengan sangat bebas. Berikutnya macam-macam zat berdasarkan penyusunnya. Coba kalian lihat pada diagram berikut. Materi itu terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Dan campuran dibedakan menjadi 2, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita uraikan satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Dan bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah unsur tunggal dan molekul unsur. Contoh dari unsur tunggal adalah aluminium, aurum. Dan molekul unsur contohnya
hidrogen, klorin, iodin, dan sebagainya. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa di sini adalah amonia dengan rumus kimia NH3, di mana atom penyusunnya itu terdiri dari satu atom N ditambah 3 atom H. Dan nama unsur penyusunnya N tadi adalah nitrogen dan H adalah hidrogen. Dan contoh yang kedua, saya contohkan yang kedua di sini misalnya garam dapur. Ini mempunyai rumus kimia NaCl, di mana atom penyusun dari garam dapur terdiri dari satu atom natrium atau Na dan juga satu atom Cl atau klor. Zat yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama, campuran tersusun atas dua zat atau lebih, dan yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi yang tetap. Dan ciri yang keempat adalah zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Di awal tadi kita sudah bicara mengenai campuran ya. Campuran ini dibedakan menjadi dua tadi ya, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang kita bahas sekarang ini adalah campuran antara zat padat dan zat cair. Itu terdiri dari campuran homogen yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, campuran homogen tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Kemudian ciri yang kedua, campuran homogen ini warnanya bening dan tembus cahaya. Kemudian tidak ada endapan saat didiamkan. Dan yang keempat, zat-zat penyusun tercampur secara sempurna. Contoh dari campuran homogen ini adalah air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Contoh pada air dan gula. Misalnya, kalau campuran ini sudah tercampur, maka kita tidak akan bisa membedakan mana air dan mana gulanya. Dan campuran ini warnanya bening dan tembus cahaya, dan juga dia tidak ada endapannya. Ya. Kemudian, zat penyusun antara air dan gula tersebut tercampur secara sempurna. Nah, campuran homogen ini juga disebut dengan larutan. Makanya kita kan biasanya menyebut gula dan air itu sebagai larutan gula gitu ya. Kemudian campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Ciri-ciri dari campuran heterogen adalah partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, kemudian keruh dan tidak tembus cahaya. Dan yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, pencampurannya tidak merata. Contoh dari campuran heterogen ini misalnya air dengan pasir. Pada saat kita campur, maka warna dari campuran ini akan keruh gitu ya. Kemudian juga tidak tembus cahaya. Kemudian kalau kita diamkan, maka akan terdapat endapan. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Dinamakan suspensi apabila ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Contoh dari suspensi adalah campuran antara pasir dengan air. Yang kedua adalah koloid,
dinamakan dengan koloid apabila ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Contohnya adalah darah, susu, dan asap. Oke anak-anak, semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa kalian mengerti ya. Ini akan Bu Yuli bantu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Materi atau zat itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyusunnya dan juga berdasarkan wujudnya. Untuk yang pertama, materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan kemudian yang kedua, zat berdasarkan penyusunnya dibedakan menjadi tiga, ada unsur, ada senyawa, dan ada campuran. Untuk campuran itu dibedakan lagi menjadi dua, ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen dinamakan juga dengan larutan, dan campuran heterogen itu dibedakan menjadi dua, ada yang namanya koloid dan ada yang bernama suspensi. Oke anak-anak, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Untuk pembelajaran minggu depan, nanti kita akan bahas mengenai larutan homogen atau yang tadi disebut dengan larutan ya. Dimana larutan nanti itu akan dibedakan menjadi tiga, yaitu mengenai asam, basa, dan garam. Demikian dari Bu Yuli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.